sore hari ini. Di sore hari Tuhan, kembali kami datang berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah kami, Allah Immanuel. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami masukkan di sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji, memuliakan nama Bapa di sore hari ini. Berkati kami Tuhan di sore hari ini. Biarlah kami yang hadir, kami percaya dalam nama Yesus. Engkau beserta kami di tempat ini. Kami rindu urapan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendekatkan diri kepada-Mu Bapa di sore hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur berterima kasih sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya dipuji dan dibahagi bangkit berdiri bersama-sama. Kita berpujian. Biar kita.
Jadwal ibadah untuk Rumah Doa Abraham, ibadah umum Rabu tanggal 21 Oktober jam 7 atau jam 19, yang oleh Ibu Febi, firman Tuhan Bapak Pendeta David Sumardi. Ibadah super momen Sabtu tanggal 24, WL-nya Ibu Olivia, firman Tuhan Bapak Budi Gunawan. Kembali di ibadah raya hari Minggu, KKR Minggu tanggal 25 Oktober pagi jam 7, Ketua Bapak Anton, yang WL Afner, dan firman Tuhan Ibu Evangelis Jimmy. Dan kembali di sore hari jam 17 atau jam 5, Ketua Bapak Sam, WL Ibu Susi, firman Tuhan Ibu Pendeta Meli. Demikianlah ibadah sepekan untuk minggu depan. Terima kasih. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita kembali angkat pujian Rohmu yang hidup. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yang
kami siap dilawan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, pakai hamba-Mu yang Tuhan persiapkan untuk melawat firman-Mu Tuhan. Urapi dengan penuh urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu tidak datang dengan sia-sia, boleh tertanam di dalam hati kami, menjadi tanah yang subur Tuhan, dan boleh hidup bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi sekali lagi hamba-Mu, kuduskan demi nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami sambut firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sore hari ini kita diperkenankan untuk masih bersekutu kepada Tuhan. Baik, puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita di 1 Tesalonika pasalnya yang maksud saya 2 Tesalonika. 2 Tesalonika atau suratan Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang kedua. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1, 2 dan 3. Dua Tesalonika sudah dapat, saya akan bacakan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara. 2. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh firman Allah maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Sama-sama kita bacanya yang ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hal itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Puji Tuhan, saya beri judul kedatangan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua. Ya, ini adalah Rasul Paulus bersama kedua pengerjanya yang bernama Silwanus dan Timotius. Surat ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dikatakan bahwa tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham Roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah naik dikit, hari Tuhan telah tiba. Nah, ini jemaat yang ada di Tesalonika ini, mereka ini bingung dan gelisah. Dua hal ini menghantui jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, sehingga mereka mau bekerja, mereka mau beraktivitas juga sangat terganggu dengan adanya hal ini yang dikatakan bahwa Tuhan Yesus mau datang, sudah dekat-dekat, tidak lama lagi sudah mau datang kembali pada kali yang kedua. Nah, kita tahu bahwa Yesus ketika dia datang pertama kali 2020 tahun yang lalu, dia datang sebagai bayi yang mungil. Dia datang untuk menebus dosa umat manusia. Tapi kedatangannya kembali pada kali yang kedua bukan menebus dosa umat manusia lagi, tetapi dia menjadi hakim yang adil. Nah, berita tentang kedatangan Yesus pada kali yang kedua ini membuat
jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika ini tidak tenang, mereka tidak fokus lagi untuk bekerja. Kepikiran bahkan ada yang sudah gelisah. Kok bisa mau cepat datang? Nah, kalau sudah begitu berarti sudah tidak fokus di aktivitas mereka, tetapi hanya memikirkan berarti sudah mau datang. Paulus ketika dengar itu dia mengutus Timotius dan Silwanus ke Tesalonika untuk menjelaskan kepada mereka bahwa itu tidak benar, walaupun itu oleh ilham roh, walaupun oleh pemberitaan atau nubuat, demikian juga mungkin oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan oleh kami. Maksudnya pernah mungkin Paulus atau dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Kolose dan yang lain, tapi bukan itu. Memang Tuhan Yesus pasti akan datang kembali pada kali yang kedua, tapi tidak ada satu orang pun yang tahu. Malaikat pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Paulus, ada 4 hal yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Yang pertama, jangan lekas bingung atau gelisah. Yang kedua, baik oleh ilham roh. Demikian yang ketiga, baik pemberitaan atau nubuat maupun surat dari kami atau dari Paulus. Jangan cepat ambil kesimpulan bahwa seolah-olah Tuhan sudah datang. Tidak. Namun Paulus katakan bahwa sebelum hal itu terjadi ada hal-hal lain yang akan mendahului. Nah, kita tahu bahwa dalam King James kata bingung dan gelisah artinya jangan cepat pikiranmu goncang atau digoncangkan. Jangan cepat pikiranmu goncang atau digoncangkan. Rupanya jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika ini mudah digoncangkan pikiran mereka supaya mereka tidak fokus untuk beraktivitas dan lain sebagainya. Itu sebabnya ada penyesat masuk untuk mau mencoba-coba bikin kacau mereka. Nah, Paulus dia katakan bahwa jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, baik pemberitaan atau nubuat maupun surat-suratan yang pernah ditulis oleh Rasul Paulus atau nasihat Rasul Paulus dan Timotius bersama pengerjanya. Jangan cepat berkesimpulan bahwa Tuhan sudah mau datang, ya. Tuhan pasti datang, tetapi ada hal-hal yang akan mendahului kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Nah, kita tahu bahwa dalam King James dikatakan bahwa jangan cepat pikiranmu goncang atau digoncangkan. Sebelum kedatangan Yesus pada kali yang kedua akan ada yang digoncangkan. Saya catat ada 7 hal yang akan digoncangkan oleh Allah sehingga digoncangkan atau digemparkan. Ada 7 yang akan digoncangkan oleh Allah sehingga dunia ini tahu. Nah, ini akan mengawali kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Yang pertama, apa yang digoncangkan oleh Tuhan? Yesaya 2 ayat 1 sampai yang ke-21. Sebelum kedatangan Yesus pada kali yang kedua, Tuhan akan menggoncangkan bumi atau menggemparkan bumi.
Yesaya 2 ayat 1 sampai ayat 21, kita baca beberapa ayat aja. Yesaya 2, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Ayat 7, negerinya penuh emas, perak dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya. Negerinya penuh berhala-berhala, mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan. Janganlah ampuni mereka. Masuklah di sela gunung batu dan bersembunyilah di dalam liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan, untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi tetap menjulang, dan menghukum semua pohon terbanting di Basan. Itu sampai di situ dulu. Ya, pohon aras bicara tentang kekerasan, kesombongan, kecongkakan dan angkuh. Firman Allah berkata akan digoncang semuanya. Ya, jadi penduduk bumi yang merasa ada kekerasan, kesombongan, kecongkakan, keangkuhan akan digoncangkan, akan digemparkan oleh Allah. Ini yang pertama. Tuhan akan menggoncangkan. Yang kedua, Yesaya 13 ayat 6, 9 dan 10. Apalagi yang akan digoncangkan oleh Allah. Merataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan yang dari yang Maha Kuasa. Ayat 9. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebelisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Ayat 10. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya, matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Sampai di situ. Jadi firman Allah berkata bahwa Tuhan akan menggoncangkan langit. Tuhan akan menggemparkan langit. Hal ini harus terjadi sebelum kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Itu sebabnya nasihat atau firman Allah ditujukan kepada
jemaat yang ada di Tesalonika supaya mereka jangan bingung dan gelisah, tetapi tetap percaya. Mau Tuhan datang kapanpun, tetap beraktivitas seperti biasa dan jangan terpengaruh dengan berita-berita yang mau coba-coba membuat mereka bingung dan gelisah. Demikian juga dengan kita sebagai gereja Tuhan yang ada di akhir zaman. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita disebut sebagai gereja Tuhan yang ada di akhir zaman ini, ya. Lewat hal-hal yang sudah terjadi, jangan kita bingung, jangan kita gelisah. Tetap pertahankan iman percaya kita hanya kepada Yesus Kristus. Dia pasti akan datang kembali pada kali yang kedua. Namun tidak ada satupun yang tahu kapan. Kalau ada yang tentukan tanggal dan waktu itu sudah sesat. Hanya Bapa yang tahu. Yang kedua, yang ketiga, Tuhan akan menggoncangkan kuasa-kuasa yang ada di langit. Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhannya dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Terus, maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang yang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkan, terus maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Terus perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ oleh dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak dapat mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu atau si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, dan ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, ini berbicara tentang Tuhan goncangkan langit. Gereja Tuhan akan disingkirkan 1260 hari, artinya 3,5 tahun. Ketika masuk di dalam aniaya besar, mata ular itu, si naga itu tidak akan, ular tua yang berbicara tentang iblis dan antek-anteknya sudah tidak bisa menyerang akan gereja Tuhan, karena gereja Tuhan itu sudah disingkirkan oleh Allah sendiri. 1260 hari lamanya atau 3,5 tahun. Nanti 3,5 tahun itu akan berkuasa si jahat itu antikris. Wujudnya belum ada, tetapi rohnya sudah ada di dalam dunia ini. Wujudnya belum muncul. Si jahat itu dia akan merajalela selama 3,5 tahun.
Nah, Tuhan izinkan, Tuhan luaskan untuk menggoncangkan bumi. Yang keempat, apalagi yang digoncangkan oleh Tuhan? Yesaya 38 ayat 19-20, Tuhan akan menggoncangkan Israel atau Yerusalem. Israel adalah biji mata Tuhan. Kita tahu bahwa bangsa Israel ini adalah biji mata Tuhan. Mereka ini adalah umat pilihan Allah. Mereka ini adalah umat kesayangan Allah secara jasmani, ya. Namun firman Allah berkata bahwa Tuhan akan menggoncangkan mereka. Biji mata Tuhan. Tuhan mau goncangkan Yerusalem, Israel. Nah, bagaimana dengan kita? Kita ini hanya cangkokan. Kita ini hanya menempel. Kita ini bangsa yang tadinya kafir, tetapi karena iman kita kepada Kristus, kita diselamatkan. Oleh sebab itu, karena percayanya kita, karena iman kita kepada Kristus, kita diselamatkan, maka harus jaga hati kita. Mulut jaga, telinga jaga, bahkan hidup kita harus jaga. Amin. Kita harus jaga hubungan kita dengan Tuhan baik. Kalau jaga hubungan kita baik dengan Tuhan, tentu dengan sesama juga. Amin. Hari-hari ini jangan kita biasa-biasa saja, jangan. Kita kan masuk di era baru kali ini, mungkin dunia dijadikan baru manusia pakai ini sama kayak ninja semua. Waktu yang lalu orang sudah malas pakai ini facial. Saya simpan, ada orang kasih, saya juga malas pakai itu. Di atas tinggal ada berapa. Pakai juga sangat terganggu. Pakai masker juga sangat terganggu. Dari dunia dijadikan baru kali ini tercatat bahwa semua manusia pakai masker, bahkan di dalam rumah pun juga pakai masker. Mau ada yang foto juga pakai masker sehingga muka nggak jelas. Mau ketemu orang, mau senyum juga nggak jelas, karena kita mau senyum juga sama aja, hanya cuma lihat mata. Nah, kita masuk di era yang memang sangat membuat orang tidak nyaman. Tetapi mau tidak mau, sebagai warga negara Republik Indonesia, kita taat protokol kesehatan, mau tidak mau kita harus ikuti. Namun kalau kita lihat lagi, apa ini fenomena apa yang terjadi hari-hari ini? Kalau kita kaitkan dengan rohani, biarlah kita berjaga-jaga. Ya, tidak ada yang tahu, tidak ada satu manusia pun yang tahu. Tapi sebagai gereja Tuhan, jangan kita bangga. Memang keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kepastian keselamatan dan hidup yang kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dan di luar itu sudah pasti kebinasaan yang kekal menanti. Nah, kita kan sudah tahu yang pasti itu sudah jelas. Bukan mudah-mudahan, bukan moga-moga, tetapi pasti. Nah, kalau sudah tahu pasti itu, tetap berpegang teguh kepada Dia. Itu sebabnya Paulus dia menasihati jemaat yang ada di Tesalonika supaya nggak usah bingung, nggak usah gelisah. Bingung dan gelisah ini itu sama seperti mata koin bersebelah menyebelah, tidak stabil, tidak fokus kalau berkarya atau beraktivitas, terganggu. Nah, oleh sebab itu Paulus lewat Roh Kudus memimpin dia memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Tesalonika supaya jangan bingung dan gelisah, tetapi tetap beraktivitas dan tetap percaya kepada Yesus Kristus. Karena Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Bahkan bukan hanya sampai masuk surga saja, tetapi hidup yang kekal ada di dalam Dia.
ada di dalam Yesus Kristus. Hagai 2 ayat 7, apa yang digoncangkan? Firman Allah berkata bahwa Tuhan akan menggoncangkan laut. Bukan hanya langit, tetapi laut juga Tuhan akan menggoncangkannya. Ayat 7, Ia akan menggoncangkan laut. Ayat yang ke-8, hal yang ke-6, Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa. Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa. Jadi selain laut, bangsa-bangsa juga Tuhan akan goncangkan. Selain laut, Tuhan akan goncangkan atau Tuhan menggemparkan laut. Bangsa-bangsa juga Tuhan akan menggemparkan, supaya mereka tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia berkuasa. Dan hal yang ketujuh, Ibrani pasal 12 ayat 25-26, firman Allah berkata, ini Paulus kepada jemaat yang ada di perantauan, kepada jemaat yang ada di Asia Kecil. Paulus katakan bahwa Tuhan akan menggoncangkan segala-galanya. Nah, kalau Tuhan menggoncangkan segala-galanya, mau lari kemana kita? Tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada 7 hal yang Tuhan akan goncangkan. Mau lawan, mau lari sembunyi di batu di gua, di sana juga ada Tuhan. Bagaimana ini? Sebagai gereja Tuhan, berarti waduh, kita ini beribadah bagaimana? Masa gak ada solusinya? Ada. Kalaupun Dia menggoncangkan langit dan bumi beserta segala-galanya, bangsa-bangsa, laut, bahkan semua Yerusalem sendiri, biji mata Tuhan Dia sendiri Dia goncang. Gereja Tuhan hanya ada 2 yang Dia tidak akan goncangkan. Yang pertama, Ibrani pasal 12 ayat 28. Hanya 2 yang Tuhan tidak akan goncangkan di akhir zaman. Dunia akan digoncangkan oleh Tuhan, tetapi ada 2 hal yang Dia tidak akan goncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi yang Tuhan tidak akan menggoncangkan adalah ibadah dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dengan rasa hormat kepada Dia. Takut dan hormat. Takut bukan berarti Tuhan mengerikan, tidak, tetapi memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Dia, karena Dia adalah api yang menghanguskan. Itu yang tidak bisa digoncang oleh Allah. Nah, sore hari ini bersyukur, berterima kasihlah kepada Tuhan, walaupun di luar sana masih gereja-gereja yang besar belum bersekutu, belum beribadah kepada Tuhan karena memang takut. Ada yang takut, ada yang memang ikuti protokol kesehatan pemerintah yang ada. Tetapi kita bersyukur datang bersekutu sama-sama. Karena apa? Bukan takut sama yang lain, tetapi karena kita menghormati Allah. Dia pemilik nafas hidup ini. Saya percaya Dia ada di tempat ini. Dikatakan bahwa mengucap syukur kepadanya, beribadah kepadanya dengan cara yang berkenan, rasa hormat dan takut hanya kepada Dia. Itu tidak akan digoncangkan oleh Tuhan. Tidak akan digoncangkan oleh Tuhan. Semua akan digoncangkan. Kekayaan, kedudukan dan lain sebagainya akan digoncangkan oleh Tuhan. Tetapi orang yang beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur kepadanya dengan rasa hormat dan takut kepada Dia,
tidak akan tergoncang imannya. Iman kita tetap teguh di dalam Dia. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang tidak dapat digoncangkan oleh Allah adalah Lukas 6 ayat 47 sampai 49. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan apa ia dapat disemakan. Ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera runtuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, itu berbicara tentang rumah Tuhan atau berbicara tentang gereja Tuhan. Siapa itu gereja Tuhan? Baik atau gereja Tuhan yang sesungguhnya adalah kita. Bukan gedung yang mewah, tetapi adalah pribadi kita. Hanya dua hal yang tidak bisa digoncangkan oleh Tuhan, yaitu gereja Tuhan dan ibadah kita kepada Tuhan. Dua hal itu pegang baik-baik sore hari ini, supaya berita-berita yang hari-hari ini mau mencoba-coba mau mengganggu atau membuat kita bingung dan gelisah, jangan sampai hal itu terjadi. Kemudian bukan hanya di situ, ayat 3 dari 2 Tesalonika pasal 2, coba ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hal itu terjadi haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Murtad ini. Jadi sebelum kedatangan Yesus pada kali yang kedua, dalam Injil Lukas, dalam Injil Matius pasal 24 ayat 20 dan seterusnya, Yesus itu katakan bahwa Matius menulis bahwa kedatangan anak manusia menunjuk kepada kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Namun Rasul Paulus dia katakan bahwa janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu apa? Murtad. Yang pertama murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Manusia durhaka artinya manusia yang jahat, manusia jahat. Itu menunjuk kepada antikris, oknum antikris, karena dia akan menantang Kristus. Manusia jahat, dan itu sudah ditentukan bahwa dia akan dibinasakan bersama pengikut-pengikutnya. Nah, jangan sampai kita bingung atau gelisah, akhirnya kita masuk di dalam kelompok mereka. Jangan. Tetap pertahankan iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, saya baca-baca apa itu yang dikatakan murtad. Murtad dalam kamus bahasa Indonesia Purwodarminto dikatakan bahwa yang pertama ada dua, tidak setia pada agamanya. Yang pertama, tidak setia pada agamanya. Kalau murtad, kalau misalkan murtad berarti dia meninggalkan Kristus karena kedudukan, karena pasangan, atau karena ekonomi.
Yesus alias murtad. Yang pertama, tidak setia pada agamanya. Yang kedua, membuang iman. Membuang iman. Itu kata kamus bahasa Indonesia. Nah, orang yang sebelum Yesus datang kembali pada kali yang kedua, hal ini akan terjadi. Orang akan murtad dan orang akan membuang orang tidak akan setia pada agamanya, kemudian orang akan membuang imannya atau kepercayaannya. Jangan sampai hal ini terjadi. Itu memang harus terjadi. Firman Allah, Rasul Paulus katakan bahwa sebelum kedatangan Yesus pada kali yang kedua, haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Jadi murtad, orang akan meninggalkan agamanya, orang akan meninggalkan kepercayaannya, dan manusia durhaka. Manusia durhaka sekarang rohnya sudah ada, tinggal wujudnya antikris, antikristus. Antikris itu pasti dia akan muncul, tapi bagaimanapun juga Tuhan akan membinasakan dia ketika dia datang kembali pada kali yang kedua. Nasihat Paulus juga kepada jemaat yang ada di Tesalonika, supaya mereka itu jangan terlalu bersedih. Ini seringkali saya sampaikan di pemakaman atau di kedukaan. Jangan sedih. Jangan sedih atau jangan bersusah-susah, jangan larut di dalam kesedihan, jangan larut di dalam kesusahan. Karena orang yang mati sekarang ini, kalau mati di dalam Tuhan, maka ketika Tuhan datang kembali pada kali yang kedua, mau datang kapanpun, sebentar malam atau besok atau minggu depan atau bulan depan, nggak ada yang tahu. Namun kalau dia datang kembali pada kali yang kedua, tahapan pertama dia datang di awan, di angkasa bersama beribu berlaksa-laksa malaikat di surga. Maka tahapan yang pertama, orang yang mati di dalam Tuhan, orang percaya yang mati di dalam Tuhan, dia mau mati ribuan tahun yang lalu, mau mati ratusan tahun yang lalu, atau puluhan tahun, atau tahun kemudian, atau hari ini dia mati, asal mati di dalam Tuhan, akan bangkit dan menyongsong Tuhan di angkasa, masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Nah, bagaimana dengan kita? Paulus katakan dalam suratan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17, kita yang masih hidup, yang hari ini kita beribadah kepada Tuhan, kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka tahapan yang kedua adalah kita diubahkan dalam tubuh kemuliaan dan kita bersama-sama dengan mereka masuk di dalam 1000 tahun damai. Itu sebabnya di setiap kali orang yang meninggal, kita berdoa supaya dia, semoga atau dia, kita berharap dia bangkit dalam kebangkitan yang pertama. Karena ada dua kebangkitan. Ada dua kebangkitan. Dua kebangkitan itu, kebangkitan pertama itu berarti dia tidak akan mengalami penghukuman yang kekal. Itu orang yang bangkit dalam kebangkitan yang pertama. Sementara orang yang bangkit pada kebangkitan yang kedua, nanti setelah 1000 tahun damai, nanti bumi akan digulung bagaikan tikar yang usang. Tahu kertas yang kita bakar terus tinggal arangnya, kertas putih kita bakar tinggal arangnya, nah kita tiup, bumi ini akan dihancurkan sama seperti itu, kata kitab Yesaya. Kita di mana? Itu sebabnya tadi dikatakan bahwa segala kesombongan, kekayaan dan lain sebagainya akan digoncangkan, dihancurkan oleh Tuhan kalau dia datang kembali pada kali yang kedua. Tuhan sudah singkirkan kita di 1000 tahun damai. Sebab itu nanti di 1000 tahun damai, yang menjadi raja di atas segala raja adalah Yesus sendiri. Setelah 1000 tahun damai, tidak ada satu manusia pun yang mencapai usia sampai 1000 tahun. Metusalah
Dia usia terpanjang di dunia. Sejak dunia dijadikan 969 tahun, tidak mencapai 1000 tahun. Adam cuma 930 tahun. Ya. Nah, ini firman Allah berkata bahwa nanti di 1000 tahun damai, saya pikir itu mungkin sama seperti surga. Yang menjadi raja di atas segala raja adalah Yesus sendiri. Di sana tidak ada BPJS, tidak ada sakit penyakit, tidak ada lembah air mata, apalagi kawin mawin di sana tidak ada. Ya, di 1000 tahun damai. Nanti setelah 1000 tahun damai ada kebangkitan yang kedua. Kebangkitan yang kedua itu bangkit untuk menerima penghukuman yang kekal. Wahyu pasal 22. Mereka bangkit dan itu sebabnya ada kebangkitan yang kedua. Bangkitan yang kedua bagi mereka yang melakukan kejahatan, mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, mereka yang menolak pada Yesus Kristus sebagai Allah, Tuhan dan Juru Selamat akan menerima hukuman yang kekal. Bersyukur dan berterima kasihlah kita kepada Tuhan. Apa yang sudah kita percaya, tetap pertahankan iman kita. Sebab itu Paulus dia nasihati jemaat yang ada di Tesalonika untuk tetap mempertahankan iman mereka, tetap kepercayaan mereka hanya kepada Yesus Kristus. Jangan mau dibingungkan atau jangan mau gelisah karena ada berita-berita atau nubuat-nubuat yang mau coba-coba menggoyangkan iman mereka. Jangan. Tetapi sementara mereka beraktivitas, sementara mereka melakukan tugas rutinitas mereka, tetap iman mereka hanya kepada Yesus Kristus. Karena Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat. Bahkan di dalam Dia ada hidup yang kekal. Kita sebagai gereja Tuhan semua akan digoncangkan sore hari. Firman Allah katakan bahwa akan digoncangkan, bukan? Tetapi hanya ada dua hal. Ibadah kita kepada Tuhan, rasa syukur kita lewat ibadah kita kepada Tuhan, dan gereja Tuhan tidak dapat digoncangkan oleh Allah. Ini firman Allah berkata sendiri. Nah, kalau tidak dapat digoncangkan, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Amin. Mau corona mau berakhir kapanpun, memang tidak ada sampai sekarang, tidak ada yang tahu. Bahkan ini nanti mau menjurus, nanti mau diperiksa lagi, masuk alat segala macam, belum ada yang pasti. Ya. Tetapi tetaplah percaya kepada Yesus Kristus. Gereja Tuhan yang berlindung kepada Dia ada perlindungan. Apalagi kita hari ini beribadah, bersyukur kepada Dia. Kita tahu bahwa Dia yang memegang kendali. Ini corona juga Tuhan yang pegang, Tuhan yang meluaskan terjadi supaya manusia, dan ini semua punya maksud, punya tujuan daripada Tuhan. Apakah sudah mau menjurus, mau datang Tuhan yang kedua kali? Enggak, saya juga enggak berani berkata begitu. Tetapi lewat hal-hal seperti ini, kita ini harus jaga hati, jaga diri kita, jaga mulut kita, jaga semua, jaga hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Sehingga kalau Dia datang kapanpun kita sudah kita sudah siap, kita tidak takut. Jangan kita gelisah, jangan kita bingung. Karena firman Allah itu ya dan amin. Firman Allah disampaikan, tinggal dari kita, respon dari kita, mau percaya atau mau meragukan. Saya percaya sore hari ini kita tidak ada keraguan, karena kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Juru Selamat. Ya, Dia berdaulat atas hidup kita. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam kita mengiring akan Dia. Kita datang, kita bersyukur, kita beribadah dengan rasa hormat dan takut kita kepada Tuhan, maka janjinya akan digenapi di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mungkin besok atau kapan, hari-hari yang ke depan, waktu-waktu yang ke depan, kita dengar berita, wah ini berita ini, jangan sampai
kita bingung, jangan sampai kita gelisah. Karena apa? Sudah firman Allah sudah sampaikan. Kita mempercayai, kita mengimani bahwa nubuatan atau firman Allah itu digenapi satu demi satu. Semakin digenapi, semakin membuat kita, oh berarti benar, yang benar adalah firman Allah. Kita tidak takut. Orang takut karena tidak jaga hubungan dengan Tuhan. Amin. Orang takut karena tidak punya firman. Ya. Sementara firman Allah sudah berikan kepastian bahwa yang dua hal yang tidak dapat digoncangkan oleh Allah adalah beribadah kepadanya dengan mengucap syukur kepadanya, dengan beribadah dengan cara yang berkenan atau yang layak, dan rasa hormat dan takut kepada Dia. Kemudian gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah kita, pribadi kita. Kalau kita jaga hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, kita tidak takut apapun yang terjadi. Israel yang adalah biji mata Allah, Allah bisa menggoncangkan. Apalagi kita ini adalah bangsa kafir yang tadinya dikatakan bahwa kita ini hanya cangkokan, tetapi kita sangat berharga di mata Tuhan. Karena apa? Iman kita kepada Kristus. Amin. Tetap pertahankan iman kita sampai langkah yang terakhir, atau tetap pertahankan percaya kita sampai selesai. Amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Zaman sekarang lihat dunia bergelora, kebenaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda zaman sekarang, berjagalah, berlindunglah dunia bergelora. Banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda.